Ya, oke. Selamat pagi, Memulan dan teman-teman semuanya. Hari ini kita kelompok 5 akan mempresentasikan UAS Manajemen SDM Pariwisata kita dan hotel kita adalah Hotel Grand Classic. Nah, saya Michelle dan ini ada 3 teman saya. Saya Kezia. Saya Evangelica Gwendolyn. Saya Gervasio Alberto. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang hotel description kita. Jadi Grand Classic Hotel ini akan diresmikan perdana di Indonesia pada tanggal 8 Desember 2023. Hotel ini akan di bawah naungan Archipelago International Management. Hotel ini akan berada di pusat kota dan memberikan pengalaman menginap yang tak terlupakan dengan memadukan unsur modern dan klasik. Hotel ini juga akan memiliki banyak fasilitas, yaitu 2 ballroom, 7 ruang pertemuan, kolam renang luar ruangan, dan rustic bistro dan bar, taman bermain, dan juga fasilitas gym. Kemudian hotel ini juga akan dilengkapi dengan 9 divisi, yaitu dari administrasi, keuangan, sumber daya manusia, teknik, penjualan dan pemasaran, front office, housekeeping, layanan makanan dan minuman, dan produk makanan dan minuman. Next slide. Selanjutnya di sini ada job position. Di sini kita akan berfokus pada pastry cook. Di mana pastry cook itu adalah bagian terpenting dari sebuah hotel. Pastry cook ini tentunya akan memiliki pengetahuan tentang peralatan dapur, menjaga dan mematuhi standar sanitasi dan kesehatan yang ditetapkan oleh hotel. Kemudian juga pastry cook akan mendiskusikan dengan eksekutif chef item apa saja yang ingin dihidangkan dan juga menyediakan hidangan sesuai dengan resep dan standar hotel. Selanjutnya adalah job documentation. Jadi di sini ada tanggung jawab seorang pastry cook. Jadi yang pertama ada mendemonstrasikan keterampilan dalam memegang kue kering, makanan penutup, permen, dan pie. Lalu ada menciptakan dekorasi kembang gula yang menarik dan isian pastry yang lezat, serta mengikuti perkembangan teknik memanggang pastry yang baru. Selanjutnya ada menerapkan teknik-teknik pembuatan kue-kue tradisional dan ada melatih dan mengawasi staf bagian pastry serta mematuhi peraturan industri makanan dan masih banyak lagi. Next. Untuk bagian recruitment, jadi untuk kerja sebagai pastry cook itu ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Jadi yang pertama ada ijazah sekolah menengah ke atas, lalu ada pengalaman minimal 1 tahun sebagai baker atau sejenisnya, lalu ada memiliki pengetahuan mengenai kue-kue tradisional, memiliki pengetahuan dasar mengenai perhotelan, kemampuan keterampilan dalam mendekorasi, menghias, dan membuat kembang gula ataupun sejenisnya, lalu ada memiliki kemampuan dalam memimpin interpersonal dan komunikasi yang baik. Untuk bagian selection sendiri, tentu saja setiap hotel memiliki standarnya. Seperti Hotel Grand Classic, dalam merekrut staf atau karyawan, mereka akan terlebih dahulu menjelaskan job desk-nya agar para karyawan baru tidak bingung mengenai pekerjaan apa saja yang harus mereka lakukan. Oke, untuk job desk yang akan saya jelaskan hari ini adalah job desk dari cook supervisor. Jadi, untuk job desk cook supervisor ada 6, yaitu yang pertama, memeriksa kehadiran staf dan juga menugaskan mereka pada tempatnya untuk hari ini. Yang kedua ada memeriksa kualitas bahan matang dan mentah. Yang ketiga itu ada memeriksa alat-alat servis yang akan digunakan dan juga mesin-mesin yang akan digunakan. Yang keempat ada mengawasi pekerjaan masak untuk semua section pada hari ini. Yang kelima ada membuat laporan seperlunya untuk pada atasan langsung. Yang terakhir ada membantu CDP dalam menyelesaikan job list-nya. Selanjutnya ada orientation. Jadi, para calon staf atau trainee hotel dapat mengharapkan untuk menerima pelatihan khusus yang mereka butuhkan untuk menjadi koki yang kompeten yang dapat bekerja di berbagai lingkungan layanan makanan seperti restoran mewah, rumah sakit, klub, hotel, resort, bisnis catering, dan layanan makanan kontrak.
Oke, jadi mata kuliah yang ditawarkan memberi siswa keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi harapan industri dengan penekanan pada aplikasi praktis, dasar teori yang kuat, dan profesionalisme. Next slide. Oke, untuk selanjutnya ada orientation lagi, yaitu Oke, selanjutnya ada bagian orientation lagi, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ada 7. Yang satu adalah mampu merencanakan untuk mengembangkan resep dari menu pastry dan bakery. Yang kedua adalah mampu menghitung biaya dari produk yang dibuat. Yang ketiga, dapat memeriksa dan mempersiapkan ketersediaan alat dan tempat produksi untuk membuat olahan pastry dan bakery. Yang keempat ada dapat mengolah bahan hingga garnishing produk yang dihasilkan. Yang kelima ada mempersiapkan, membumbui, dan mengolah makanan khusus dan menyajikan dengan kompleks olahan pastry dan bakery. Yang keenam adalah mampu menentukan penyajian dan menciptakan tampilan yang dekoratif dari produk yang dihasilkan. Untuk yang ketujuh adalah mampu menjaga kebersihan dan keamanan produk pastry dan bakery yang dibuat. Setelah proses orientasi ini akan ada dilanjutkan dengan proses training. Pada proses training ini, para trainee akan ikut secara langsung dalam segala kegiatan yang ada di dalam pastry. Dalam hal ini, dalam membuat menu prasmanan maupun ala carte-nya. Trainee juga akan turut mempersiapkan bahan dan alat yang akan dibutuhkan pada saat produksi. Dan juga jam kerja trainee juga sama dengan pekerja yang tetap agar para trainee lebih mudah beradaptasi, seperti adanya pembagian morning shift, evening shift, dan night shift. Ada evaluation, temuan evaluasi di bidang ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan tren pasar dan permintaan publik ketika menyusun program keahlian kuliner dengan menjabarkan visi misi dan tujuan institusi. Kami dapat memastikan bahwa mahasiswa yang akan terlibat dalam pengalaman bekerja yang menarik, yang memenuhi standar industri nasional dan internasional. Tujuan kami adalah untuk meluluskan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kuliner yang memenuhi semua persyaratan kompetensi yang diperlukan. Compensation. Rata-rata gaji bulanan pekerjaan di hotel ini berkisar dari sekitar 3.867.926 per bulan untuk cook hingga 14.868.418 per bulan untuk manajer operasional. Terakhir ada termination. Pada bagian ini memakai konsep dengan pemutusan kerja sesuai dengan beberapa macam SP yang diterapkan sesuai dengan standar pekerjaan yang sudah ditetapkan serta melalui batasan umur produktif sesuai yang diterapkan dalam dunia pekerjaan yang ada di Indonesia. Berikut presentasi dari kami. Terima kasih.